Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Umi dan teman-teman Rombel I Angkatan 2019. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Kurnia Sani, dan teman saya, Rahmat Dwi Kurniawan dan Suryana Rupaidus, akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip manajemen kelas. Selamat menyaksikan. Di dalam materi ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah pengertian fungsi, faktor, prinsip, dan aspek manajemen kelas. Yang kedua, permasalahan di dalam manajemen kelas. Dan yang ketiga adalah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, sebelum memasuki ke materi yang utama, kita harus mengerti dahulu apa itu perbedaan mengajar dan manajemen kelas. Mengajar adalah proses penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa, atau biasa disebut dengan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan contoh kegiatannya adalah menelaah kebutuhan siswa didik, menyusun rencana pembelajaran, dan menyajikan bahan pembelajaran. Untuk manajemen kelas adalah kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman. Contoh kegiatannya adalah mengembangkan hubungan baik dengan peserta didik, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata tertib. Yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen kelas. Tujuannya adalah penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Selanjutnya, faktor manajemen kelas. Ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor internnya, yaitu faktor yang berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku siswa. Untuk faktor ekstern, terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di dalam kelas akan mewarnai dinamika kelas. Fungsi manajemen kelas, yaitu ada 4: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan, yaitu fungsi merencanakan atau menentukan lebih awal pembelajaran yang harus dicapai di masa depan. Pengorganisasian, fungsi manajemen menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Kepemimpinan, berarti menjelaskan apa hasil yang didapat, memberikan instruksi, mendelegasikan tugas, kegiatan pengawasan menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik, melatih disiplin, dan penanganan konflik. Yang terakhir adalah pengawasan. Penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian dari integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab akan selalu menunjukkan antusias pada tugas atau aktivitas peserta didik, sehingga akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku siswa yang menyimpang. Bervariasi. Guru harus kreatif dan mampu menciptakan suasana kelas yang baru. Contohnya, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi atau sistem pembelajaran yang bervariasi. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan siswa. Keluasan.
Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Penekanan pada hal-hal positif. Pada dasarnya, dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang terakhir, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik yang dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Aspek manajemen kelas. Adapun aspek yang dapat diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif, dan kreatif. Kegiatan-kegiatan dalam mendukung aspek manajemen kelas adalah 1. Mengecek kehadiran siswa. 2. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa, dan menilai pekerjaan tersebut. 3. Pendistribusian bahan dan alat. 4. Mengumpulkan informasi siswa, mencatat, dan pemeliharaan arsip. 5. Menyampaikan materi pembelajaran. Dan 6. Memberikan tugas kepada siswa. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan, dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu Kurnia Sani. Oke, langsung saja kembali ke pembahasan, yaitu selanjutnya ada permasalahan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Nah, ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu 1. Tingkah laku menarik perhatian orang lain. Yang kedua, mencari kekuasaan. Yang ketiga, menuntut balas. Dan yang keempat, memperlihatkan ketidakmampuan. Lalu terdapat juga masalah kelompok. Apa saja masalah kelompok? Yang pertama, kekurangan kekompakan yang ditandai dengan adanya konflik antara anggota kelompok. Yang kedua, kurang mampuan mengikuti aturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terdapat sama anggota kelompok ditandai dengan reaksi atau ekspresi kasar terhadap anggota yang tidak diterima. Dan yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong atau mendukung timbulnya hal-hal yang menyimpang dari norma sosial pada umumnya. Kemudian ada juga ketergantungan kelompok atau anggota kelompok atas kegiatannya hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berarti lalu berhenti melakukan kegiatannya. Kemudian ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, tingkah laku agresif atau protes, baik hal dari secara terbuka maupun terselubung. Kemudian ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terjadi apabila kelompok bereaksi tidak wajar, apabila terjadi perubahan baru, misal pergantian anggota kelompok, pergantian guru, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi masalah pengelolaan kelas? Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama, mengenal secara tepat berbagai masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Dan yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis masalah tertentu. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Nah, bagaimana menangani masalah-masalah pengelolaan kelas? Guru dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan anjuran dan larangan. Jangan menegur siswa di hadapan kawan-kawannya. Kemudian jangan menggunakan nada suara yang tinggi dalam memberi peringatan. Bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa. Jangan pilih kasih.
buktikan terlebih dahulu siswa itu bersalah sebelum memberikan hukuman. Dan juga patuhilah aturan-aturan yang telah kita buat. Yang kedua yaitu pendekatan penguatan tingkah laku. Jika tingkah laku tertentu diberi ganjaran, maka tingkah laku itu cenderung diteruskan. Tingkah laku yang diperkuat adalah yang positif dengan ganjaran agar perbuatan itu diteruskan, sedangkan yang negatif atau yang buruk dengan ganjaran yang bersifat mengurangi atau meniadakan perangsangan kenegatifan tersebut supaya tidak terulang kembali. Dan yang ketiga ada pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar pandangan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi hubungan baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Hubungan guru siswa terutama sekali dipengaruhi oleh yang pertama keterbukaan atau sikap tidak pura-pura, yang kedua penerimaan dan kepercayaan guru terhadap siswa, dan yang ketiga simpati guru terhadap siswa-siswanya. Nah, ada juga pendekatan proses kelompok. Dalam pendekatan ini peranan guru adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan antar siswa, semangat produktivitas, dan berorientasi pada tujuan kelompok. Bila guru menangani tingkah laku yang menyimpang melalui pendekatan ini, tujuannya adalah untuk membantu kelompok itu bertanggung jawab atas perbuatan anggota-anggotanya. Kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kelas yang nyaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa sih itu kelas? Kelas adalah lingkungan sosial bagi siswa di mana di dalam kelas tersebut terjadi proses interaksi baik siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Oleh karena itu, setiap kelas harus memenuhi syarat yang menggambarkan sebagai kelas yang baik dan menyenangkan, yaitu kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Kelas harus memiliki atau memperoleh cukup cahaya yang menerangi, bisa dari sinar matahari maupun dari lampu. Sirkulasi udara dalam dan luar kelas harus cukup. Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang. Selanjutnya, kelas yang menyenangkan. Yang pertama, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh dengan empati. Guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosinya yang stabil di kelas akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Buat interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan hanya dengan siswa, namun juga dengan orang tua siswa. Libatkan siswa dalam membuat aturan. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Selanjutnya, amati dan pahami perilaku setiap siswa. Rangkul dia dan temukan motivasi semangat untuk mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Dengan memberikan pendekatan itu, bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tapi juga agar lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. Berikan dukungan siswa dalam belajar. Perhatian dan apresiasi yang diberikan adalah salah satu faktor untuk menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Sebab, siswa merasa dihargai atas segala pencapaian, baik besar maupun kecil. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.